Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprianti dari Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan komunikasi dalam pasar global yang beragam, deskripsi tantangan di pasar global, mencegah etnosentris, mengenali variasi dalam tenaga kerja yang beragam, pedoman beradaptasi dengan budaya. Tantangan komunikasi dalam pasar global yaitu berbagai hambatan yang muncul ketika perusahaan atau individu berinteraksi di lingkungan internasional. Tantangan-tantangan tersebut meliputi 1. Perbedaan bahasa. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang sama dapat menimbulkan kesalahpahaman. 2. Perbedaan budaya. Nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan cara komunikasi. 3. Zona waktu. Kesulitan berkomunikasi secara sinkron karena perbedaan waktu yang signifikan antar negara. 4. Teknologi yang berbeda. Tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi komunikasi modern. 5. Gaya komunikasi berbeda. Budaya tertentu mungkin lebih formal atau tidak langsung dalam berkomunikasi dibandingkan dengan budaya lainnya. Mengatasi tantangan ini membutuhkan strategi komunikasi yang cermat dan adaptif, termasuk pelatihan lintas budaya serta penggunaan alat komunikasi yang sesuai. Yang kedua yaitu deskripsi tantangan di pasar global. Deskripsi tantangan di pasar global adalah berbagai hambatan yang dihadapi perusahaan atau beroperasi di lingkungan internasional. Beberapa tantangan utama yang sering muncul di pasar global meliputi 1. Perbedaan budaya. Setiap negara memiliki budaya yang unik dengan kebiasaan, etika bisnis, dan preferensi konsumen yang berbeda. Perusahaan harus memahami dan menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan nilai-nilai lokal. 2. Perbedaan regulasi dan hukum. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait bisnis, seperti undang-undang perpajakan, hak kekayaan intelektual, serta standar keamanan produk. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan denda atau hambatan legal lainnya. 3. Fluktuasi nilai tukar mata uang. Pergerakan nilai tukar mata uang yang tidak stabil dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan, terutama ketika mereka beroperasi di banyak negara dengan mata uang yang berbeda. 4. Perbedaan ekonomi dan infrastruktur. Tidak sesuai negara memiliki infrastruktur yang sama, seperti teknologi, logistik, dan fasilitas pendukung lainnya, yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. 5. Kompetisi lokal yang kuat. Pasar internasional seringkali memiliki pemain lokal yang sudah mapan, yang mungkin memiliki kepahaman yang lebih baik tentang preferensi pasar dan jaringan distribusi. Yang keenam, risiko geopolitik. Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah, atau konflik di suatu wilayah dapat mempengaruhi kelancaran operasi bisnis global. Yang ketujuh, tantangan komunikasi. Perbedaan bahasa, gaya komunikasi, dan zona waktu menambah kompleksitas dalam menjaga kelancaran operasi lintas negara. Untuk sukses di pasar global, perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi lokal yang secara proaktif mengelola risiko yang ada. Mencegah etnosentrisme. Mencegah etnosentrisme adalah upaya untuk menghindari sikap yang menilai budaya lain berdasarkan standar dan nilai-nilai budaya sendiri, yang seringkali menyebabkan pandangan negatif atau merendahkan terhadap budaya lain. Untuk mencegah etnosentrisme, diperlukan beberapa langkah yaitu 1. Meningkatkan kesadaran budaya, memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai, norma, dan praktik yang berbeda, dan tidak ada budaya yang lebih baik dari yang lain. Memahami keragaman budaya membantu mengurangi pandangan yang bias. 2. Mengembangkan empati. Belajar melihat dunia dari perspektif orang lain dan menghargai pengalaman mereka tanpa menilai atau membandingkan dengan budaya sendiri. 3.
Menghargai keragaman. Menghormati perbedaan antar budaya dan melihatnya sebagai kekayaan, bukan ancaman. Ini bisa diwujudkan dengan terbuka terhadap cara berpikir dan gaya hidup yang berbeda. 4. Pendidikan lintas budaya. Mendapatkan pengetahuan tentang budaya lain melalui pendidikan formal atau informal, pelatih budaya dan pembelajaran lintas budaya bisa membantu mengurangi stereotip dan kesalahpahaman. 5. Berinteraksi dengan beragam budaya. Mengalami secara langsung interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya membantu mengurangi prasangka dan membangun pengertian yang lebih dalam. 6. Menghindari generalisasi. Setiap individu adalah unik dan tidak semua orang dari suatu budaya memiliki karakteristik yang sama. Hindari menyamaratakan atau menilai berdasarkan stereotip. Dengan sikap terbuka, pendidikan, dan empati, etnosentrisme dapat dicegah sehingga tercipta komunikasi dan hubungan yang lebih baik antar budaya. Selanjutnya yaitu ada mengenali variasi dalam tenaga kerja yang beragam. Mengenali variasi dalam tenaga kerja yang beragam adalah memahami dan menghargai perbedaan di antara individu dalam suatu organisasi, termasuk perbedaan dalam hal budaya, latar belakang, etnis, gender, usia, kemampuan, pengalaman, dan perspektif. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Adapun beberapa cara untuk mengenali variasi dalam tenaga kerja yang beragam meliputi: yang pertama, memahami latar belakang budaya. Setiap karyawan berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Pengakuan terhadap perbedaan ini dapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif. 2. Menghargai perspektif berbeda. Tenaga kerja yang beragam membawa pandangan yang unik dalam memecah masalah dan inovasi. Mengakui bahwa variasi perspektif dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. 3. Mengatasi bias dan stereotip. Mengidentifikasi dan mengatasi bias, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terhadap kelompok tertentu dalam tenaga kerja. Penting untuk tidak membiarkan stereotip mempengaruhi evaluasi kinerja atau kesempatan pengembangan karyawan. 4. Mempertimbangkan kebutuhan berbeda. Karyawan dari berbagai kelompok usia, latar belakang, dan dengan kemampuan yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan khusus terkait jam kerja, fasilitas, atau lingkungan kerja. Menyediakan dukungan yang sesuai mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan. 5. Menciptakan kebijakan inklusif. Organisasi perlu memiliki kebijakan yang mencerminkan komitmen untuk keberagaman dan inklusif, seperti kebijakan perekrutan yang adil, program pelatihan, dan inisiatif pengembangan karyawan dari berbagai latar belakang. 6. Mendorong kolaborasi lintas budaya. Menciptakan peluang bagi karyawan dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama, bertukar ide, dan membangun pemahaman lintas budaya dapat memperkuat dinamika tim dan meningkatkan produktivitas. Dengan mengenali dan menghargai variasi dalam tenaga kerja yang beragam, organisasi dapat menciptakan lingkungan inklusif, inovatif, dan produktif yang memanfaatkan potensi penuh dari setiap karyawan. Yang terakhir, pedoman beradaptasi dengan budaya. Pedoman beradaptasi dengan budaya adalah serangkaian langkah prinsip yang dapat membantu individu atau organisasi yang menyesuaikan diri dengan budaya baru atau berbeda. Berikut adalah beberapa pedoman yang dapat diikuti untuk beradaptasi dengan budaya. 1. Pelajari budaya yang baru. Lakukan riset mendalam tentang budaya yang akan Anda hadapi, termasuk nilai-nilai norma dan praktik sosial yang berlaku. Memahami sejarah dan konteks budaya tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan dan kebingungan. Kedua, bersikap terbuka dan fleksibel. Siapkan diri untuk menerima perbedaan,
Bersikap terbuka terhadap pengalaman dan cara pandang baru dapat memudahkan proses adaptasi. Yang ketiga, dengarkan dan amati. Luangkan waktu untuk mendengarkan orang lain dan mengamati bagaimana mereka berinteraksi. Ini akan memberi wawasan tentang perilaku yang dianggap sopan atau tidak sopan dalam konteks budaya tersebut. Yang keempat, hargai perbedaan. Menghormati perbedaan budaya dan menghindari penilaian atau stereotip. Setiap budaya memiliki cara sendiri dalam berkomunikasi dan bersikap. Yang kelima, kembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Pelajari cara berkomunikasi yang sesuai dengan budaya yang baru. Ini termasuk penggunaan bahasa, isyarat, nonverbal, dan cara bertanya yang tepat. Yang keenam, tanyakan dan klarifikasi. Jika ada yang tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya. Menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk belajar seringkali dihargai dalam banyak budaya. Yang ketujuh, bersikap sabar. Proses adaptasi bisa memakan waktu. Bersikap sabar dan memberikan diri Anda waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 8. Temukan dukungan. Bergabung dengan kelompok atau komunikasi yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan dukungan emosional dan praktis dalam proses adaptasi. Yang kesembilan, beradaptasi dalam kegiatan budaya. Terlibat dalam acara atau tradisi lokal dapat memperdalam pemahaman dan membangun hubungan dengan orang-orang dari budaya tersebut. Ke-10, refleksi dan evaluasi. Luangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman Anda dan mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Ini akan membantu dalam proses adaptasi di masa depan. Dengan mengikuti pedoman ini, individu dapat lebih efektif beradaptasi dengan budaya baru dan membangun hubungan yang positif di lingkungan yang beragam. Infonya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.